Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Konita dengan NIM 2306110747 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi nilai tambah produk pertanian Indonesia. Sebelumnya, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perdagangan internasional yang diampu oleh Bapak Insinyur Sakti Huta Barat M.Agricom. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Selain menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan perdagangan global berdampak pada produk pertanian kita sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk Indonesia di pasar dunia. Kebijakan perdagangan internasional mencakup berbagai aturan dan mekanisme yang mengatur arus barang dan jasa antar negara. Beberapa kebijakan utama yang berpengaruh adalah tarif impor, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor. Kuota impor adalah membatasi jumlah barang tertentu yang boleh masuk ke suatu negara, serta perjanjian perdagangan bebas yang menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus membuka peluang pasar baru. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan, terutama ketika produk impor dari negara lain yang mendapat subsidi pemerintah masuk ke pasar domestik dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi petani lokal. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional adalah produk pertanian Indonesia dapat menembus pasar global dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Contohnya, produk pertanian yang diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti kopi bubuk, minyak kelapa sawit olahan, atau produk hortikultura segar yang dikemas dengan standar internasional, memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk yang mentah. Selain itu, perdagangan internasional juga mendorong transfer teknologi dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas produk pertanian kita. Namun di sisi lain, dampak negatifnya adalah petani lokal seringkali menghadapi tantangan tekanan harga akibat masuknya produk impor murah yang disubsidi oleh negara asalnya. Hal ini dapat menurunkan pendapatan petani dan bahkan mengancam keberlangsungan usaha pertanian tradisional. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada pasar ekspor juga dapat menimbulkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh produk pertanian Indonesia. Yang pertama ada kopi. Kebijakan ekspor yang mendukung pengolahan kopi menjadi produk siap konsumsi seperti kopi instan dan kopi kemasan telah berhasil meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani kopi. Produk kopi olahan ini memiliki pasar yang luas di luar negeri dan memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan menjual biji kopi mentah. Sebaliknya, pada komoditi beras, impor beras murah yang masuk ke pasar domestik terkadang menurunkan harga jual beras lokal. Hal ini menyebabkan petani beras mengalami kesulitan dalam mendapatkan harga yang layak, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Contoh lain adalah kelapa sawit, di mana pengolahan minyak kelapa sawit menjadi produk turunan seperti biodiesel juga meningkatkan nilai tambah dan membuka peluang ekspor yang lebih besar. Dengan kebijakan perdagangan internasional yang tepat dan strategis, pengembangan nilai tambah yang efektif, produk pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Penting bagi kita semua, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga petani, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.